Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Ayaan ieu son Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Antum wa aba'ukumul aqdamun. Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Alladzi khalaqani
yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin Pangawian ti ayat ke-68 hiji dua tilu watlu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Ayat-ayat yang kita baca ini terkait Nabi Ibrahim yang hidupnya kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi, 2000 tahun sebelum Masehi, dan ini jelas sebelum zamannya Nabi Musa. Nabi Musa kemarin diawalkan karena titik tekan surat ini terkait dengan Yahudi yang nabi sentralnya adalah Nabi Musa. Kemudian di sini nanti berturut-turut Nabi Ibrahim, kemudian mundur ke Nabi Nuh, kemudian ke Nabi Hud, Nabi Lot, Nabi Sholih, sampai nanti Nabi Syuaib. Ya, kisah-kisah Nabi dijelaskan di surat Asy-Syu'ara ini. Dan ayat-ayat yang kita baca ini babak pertama ya dari kisah tentang Nabi Ibrahim. Dan ini sebagaimana Nabi Musa kemarin
titik tekannya di dialog, ya. Dialog dengan umat atau orang-orang kafir, ya. Di sini terlihat fitnah Islam disebarkan dengan pedang itu mudah terbantahkan, bahwa Islam itu mengedepankan dialog. Islam itu bukan doktrin, bukan dogma, tapi bagaimana kahartos jeung karaos gitu ya. Jadi umat mengerti, bukan masalah umat takut, tapi umat harus mengerti, karena memang sebelum mereka tahu itu diampuni, ya, karena ketidaktahuannya. Maka dari itu bagaimana agar mereka tahu. Guru-guru kita dulu berdakwah itu, kata Ustaz Abdul Rahman, harus cari jelas dan dialog dengan orang-orang kafir, dan itu yang ditempuh oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Makkah. Ya, beliau tidak henti-hentinya berdialog. Ya. Jadi orang nu sahau kadua gaplok, kadua golok. Itu harus diubah metodenya. Baru nanti kalau sudah tidak bisa bil jidal, baru bil jilad. Jidal mah dialog, mujadalah. Jilad teh jilid, neungeul, ngadek gitu ya, menyiksa. Ya. Tapi bukan berarti Islam hanya dialog saja. Islam juga perang, ya. Tapi di sini kita harus tepat mendudukkan kapan perang, kapan dialog. Dan urutannya selalu dialog dulu. Nanti kalau dialog buntu baru perang, ya. Itong nanaon main serang wae, tapi dahulukan dialog, ya. Ya, mungkin ijtihad saudara-saudara kita dari satu ormas tertentu, ya, yang pimpinannya sekarang di penjara. Ya, mungkin mereka menilai dagis lain zamana dialog gitu. Tong loba dialog, tong loba debat, habak-habak we gitu. Ya, kepada mereka kita memang butuh, ya, da butuh kudu anu kituan, ya, ngarah polisi we sieun gitu, ya, lain urang paresin ku polisi, itu mah polisi sieun gue eta gitu. Preman juga sieun. Cuma pilihan kita atau khususnya saya tentu mengedepankan dialog, ngobrol, bagaimana agar masalah jelas, ya. Dan ini juga sebetulnya jangan jauh-jauh, ya, karena Nabi kan pertama kali disuruh berdakwah itu ke keluarga. Justru di mana-mana karasaku urang panghesena teh ngobrol teh jeung keluarga, ya. Di urang dakwah ka batur bari ka keluarga hese. Nah, ini berarti harus didobrak dulu dialog. Ieu mah kajian ngobrol-ngobrolkeun hutang we nya jeung nganjuk nya. Ya geus beak cenah lunas mau anjuk ka mana deui nya. Ngobrol teh nu kari tunggul tidak dialog gitu, ya. Termasuk ke istri, ke anak, ke keluarga besar. Dahulukan dialog, ngobrol yang baik. Tapi di satu titik yang kita menilai dialog sudah buntu, lalu ada pelanggaran munkar, bil jilad ge Nabi Muhammadnya geus kuduna jihad gitu. Itu tetap ada. Jadi ajaran Kristen kalau ditempeleng pipi kanan berikan pipi kiri eueuh nya, ai tampiling mah tampiling deui we gitu. Di sini seimbang, ajaran Islam itu ideal. Watslu, bacakanlah alaihim kepada mereka naba Ibrahim, berita tentang Ibrahim. Idh qala, ketika dia berkata li abihi, kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya,
ma ta'budun, apa yang kalian sembah itu. Jadi beraninya mengkritisi, tapi tentu bahasanya bukan bahasa kasar. Dalam bahasa kasar mah mau ngajawab umatnya, naon sia meureun ngajak gelut gitu. Jadi tentu bahasanya bahasa santun, bahasa bertanya, ya. Persis seperti digambarkan di surat Al-An'am. Oh, ini Tuhan teh ya, cenah gitu kan. Ketika ada bintang, bulan, matahari, tapi kok Tuhan ada dan tiada, ya. Tuhan menerangi, kadang tidak menerangi. Kok Tuhan begini ya? Itu kan dialog, ya. Qalu, mereka menjawab, na'budu, kami beribadah menyembah asnaman, patung-patung, fanadhallu, maka jadilah kami laha kepada patung-patung itu akifin. Akifin itu itikaf. Itikaf itu artinya ibadah. Ibadah dengan tetap rutin, ya. Jadi sesudah pokoknya kami ya begini, pekerjaan kami, ibadah kami menyembah patung, ya. Dalam ayat lain disebutkan wajadna abaana. Oh, di sini juga nanti disebutkan. Qala, Nabi Ibrahim nanya lagi, hal yasma'unakum ittad'un, apakah patung-patung itu bisa mendengar kalian ketika kalian berdoa? Au yanfa'unakum au yadurrun, atau bisa memberi manfaat kepada kalian atau mencelakakan kalian. Jadi di sini Nabi Ibrahim pendekatannya fisikanya, yaitu benda hidup, benda mati. Kan patung itu benda mati di kumaha-kumaha ge moal naon. Jadi keyakinan bahwa oh ini mah hebat, ada kekuatan anu dimentahkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, kalau bahasa lagi kenapa Nabi Ibrahim itu melakukan desakralisasi, ya, melakukan sesuatu yang dinilai sakral, dihilangkan sakralitasnya, disadarkan pada zat benda tersebut. Dan ini kata para ilmuwan Islam itu berani, ya, mengajarkan fisika, karena agama-agama lain bahkan Kristen Yahudi pun meyakini benda-benda keramat di Islam, ya. Jadi sangat kondusif untuk ilmu pengetahuan. Qalu, mereka menjawab, geus teu kahartinya, heuh teuing kumaha. Nah, ujung-ujungnya bal, tapi atau justru bahkan wajadna, kami menemukan abaana, orang tua kami, sesepuh kami, kolot kami baheula, kadzalika, demikianlah, yaf'alun, mengerjakan. Jadi mengikuti tradisi. Nah, di sini yang sering dikritik oleh Al-Qur'an, in tattabi'una illa dhanna, hanya mengikuti praduga, malahum bihi min ilmin, tidak ada ilmunya, ma anzalallahu biha min sultan, tidak terbukti Allah pernah menurunkan wahyunya yang nyata, yang kuat, ya. Kalau dibandingkan dengan kita, apakah Tuhan kita mendengar? Iya. Apa bukti Tuhan mendengar? Dia berfirman. Anu torek bisa ngomong teu, nu ngomong nu pieu bisa ngadengi teu, kan sapaket. Bukti Allah bisa mendengar itu Allah berfirman. Apa bukti Allah berfirman? Ini Quran. Mana Tuhan lain ngomong, mana bukti ngomongnya Tuhan lain? Yang omongannya itu betul-betul omongan level Tuhan, bukan level manusia. Dan itu terbukti Al-Quran sepanjang masa. Sok buktikan bahwa Quran ini bukan omongan Tuhan. Sudah seringlah dijelaskan, ya, di kajian-kajian sebelumnya, bahwa Quran ini bukan omongan manusia, bukan omongan Nabi Muhammad.
Abu Jahal Abu Lahab bagi nyadar ieu teh lain omongan jelema gitu. Yang kedua, dari mana bukti Allah mendengar? Dari nabi-nabinya, ya. Nabi yang bisa berkomunikasi dengan Allah langsung itu terbukti. Nabi meminta, Allah memenuhi. Nabi meminta, Allah memenuhi. Nabi meminta, Allah memenuhi. Kalau kita yang meminta itu kan antara tiga, dipenuhi segera, ditangguhkan, dan nanti di akhirat, ya, diganti yang semisal atau nanti di akhirat. Pasti diijabahkan orang teu apal, ira diijabahna gitu. Wah cenah ieu kita saya minta berdoa lunas utang, ya yuk 20 juta. Si orang salah kirim. Jadi tong waka husnudzon, wah cenah Allah langsung ngijabah doa orang, ya. Si orang salah kirim. Salah transfer. Jadi dari mana kita tahu Allah mendengar, Allah mengijabah, Allah memberikan manfaat dan bahaya? Lihatlah kisah para nabinya, yang kisah itu diabadikan dalam Al-Quran. Yang kisah itu bukan kita saja yang tahu, Pak, Bu, ya. Yang kisah itu orang Kristen pun tahu, orang Yahudi pun tahu, orang-orang Arab zaman itu juga tahu. Jadi bangsa ketika Quran itu turun semua tahu. Kenapa nabi-nabi yang disebutkan nabi-nabi itu saja? Ya karena nabi-nabi itu yang dikenal di masyarakat itu. Sisanya tidak dikisahkan karena nggak dikenal di masyarakat daerah nabi. Tidak dikenal ku Yahudi, ku Kristen, ku bangsa Arab. Kayak gitu mah Nabi Solih, Nabi Hud, Nabi Nuh itu sesepuh bangsa Arab. Nabi Ibrahim, Nabi Shu'aib itu dari sesepuh bangsa Yahudi, bangsa Kristen. Komo Nabi Adam, ya. Bahkan tawaka orang Hindu, orang Buddha ge ngajarkeun manusia pertama. Nah ini jadi buktinya, kekuatannya ada di sini, ya. Makanya Al-Quran itu disebut Sultanul Mubin, kekuatan yang nyata, ya. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Apakah kalian memperhatikan apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kalian dan bapak-bapak kalian, orang tua kalian terdahulu, sesepuh kalian terdahulu. Fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Sesungguhnya mereka musuh bagiku kecuali Rabbul alamin. Nah di sini uswah Nabi Ibrahim, ya, di dalam surat Al-Mumtahanah, uswatun hasanah itu kenapa? Karena berani qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa bada bainana wa bainakumul adawah. Permusuhan, siap bermusuhan dengan musuh-musuh Allah, ya. Yang kedua, bahkan berani melawan tradisi yang tradisi itu bertentangan dengan hukum-hukum Allah, ya. Tapi teu make kekerasannya, makena dialog. Dan ini menunjukkan dialog antar umat beragama itu bukan untuk jadi lembek, jadi mempersatukan. Ini dalam diskursus studi agama, ya. Contoh, ya, Profesor Atas, saya sering dengar dari murid-muridnya yang guru-guru saya, itu sering diprotes kalau diskusi dialog antar agama, ya. Prof, kenapa Anda itu kalau dalam diskusi forum diskusi antar agama selalu saja menyalahkan agama-agama lain, Tuhan-Tuhan lain? Kan kita sedang dialog. Jadi dialog mah kudu akur, tong silih salahkeun cenah gitu. Jawaban Profesor Atas sederhana. Oh, ini kan urusan Tuhan saya. Masalah itu kan urusan Tuhan kamu, urus aja sama Tuhan kamu sendiri gitu. Jadi
meskipun pendekatannya dialog tapi tidak kemudian mengalah dalam hal prinsip. Urang kan biasa mendialog ujung-ujung natenya mengalah, cadel. Nah ini nggak boleh. Nabi Ibrahim itu pendekatannya dialog tapi tetap tegas. Hanya tentu ya ini tidak jadi dalih juga untuk liberalisasi. Ya zaman saya dulu mahasiswa, jadi dalih liberalisasi itu tingali cenah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga berani melawan kaumnya. Iku lantaran kaum diurang sarolehnya taraat agama berani melawan kaumnya, jadi kudu liberal oge cenah beda ti umatna hayu. Nah, eta mah salah contoh lah Nabi Ibrahim eta mah contona iblis batur sararujud ieu hanteu tah eta mah salah contoh nyontokeun Nabi Ibrahim ngaco eta mah contona iblis kuduna melawan tradisi tapi tradisinya yang benar, manehna nu ngalawan nu salah ya. Nu lain sararujud ieu teu sujud ya. Ai Nabi Ibrahim melawan itu, melawan tradisi yang salah, itu yang jadi catatan. Ini kalau tradisinya baik ya di Ataw ini ada tradisi baik. Wah, cenah dobrak bongkar nah murid Dewan Pales ya. Jadi tidak selalu, tergantung ini pertimbangannya Rabbul Alamin bertentangan Rabbul Alamin atau tidak. Di sini juga terlihat kata Ibnu Katsir keteguhan tauhid Nabi Ibrahim, hanya siap takut oleh Allah, tidak takut oleh umatnya, tidak takut oleh sesepuh-sesepuhnya. Bahkan kan kita tahu sampai harus dihukum bakar hidup-hidup. Yang dihukum mati dihukum bakar, hidup-hidup siap. Kemudian ayeuna mah siap dipenjarana, siap diturunkeun pangkatna, siap dipecat, siap dihina. Kalau memang perjuangannya itu mendobrak tradisi, itu tradisi yang salah. Lain tradisi nu bener, tradisi nu bener nya ulah. Jadi kalau anak muda ini kan Nabi Ibrahim masih muda ya. Sieun segala sieun anu. Nah ini harus belajar lagi meneladani uswatun hasanah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan, kata Imam Ibnu Katsir, yakni la abudu illa alladzi yaf'alu hadzal asya. Nih Tuhan itu yang begini nih gitu. Yang layak kita sembah itu yang begini. Alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Dia yang menciptakanku, kemudian dia memberi hidayah kepadaku. Hidayah di sini hidayatul hawas. Hidayatul hawas tuh panca indera. Di surat Toha, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Ya, jadi hada di sana memberikan panca indera, kemampuan otak, akal, itu hidayah. Termasuk hidayah di sini sebagaimana dijelaskan di surat Al-Insan, inna hadainahus sabila imma syakirau wa imma kafuro. Allah tidak hanya menciptakan tapi juga memberikan hidayah dua. Mau ngambil syakiron ya syukur, atau mau mengambil kafuron kufur. Karena manusia itu ditakdirkan Allah tidak seperti malaikat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mungkin fujur, durhaka, mungkin takwa. Itu hidayahnya. Jadi bukan fahuwa yahdin di sini, bukan hada di sini tuh semuanya disolehkan gitu. Jadi hidayah dalam Al-Quran untuk semua manusia itu hidayah jelek, hidayah baik, tinggal dia memilih. Cuma memang khusus untuk Nabi Ibrahim ini, nah itu ada yang disebut dengan hidayatud din, hidayatut taufik ya, istilah Imam Al-Marugi. Hidayah untuk betul-betul tepat ke jalan Allah. Fahuwa yahdi. Nah pertanyaannya, adakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa begini? Dari mana kita tahu Allah menciptakan kita?
Allah menjelaskan bagaimana Dia menciptakan kita. Ya. Siga lamun saya tanya Kang Andri, bener ya wallpaper menang Kang Andri? Iya. Cing kumaha? Pan bisa ngajelaskeun. Coba saya ditanya, iya benar menang Ustaz dia. Cing di mana meuli wallpaper na ngahulang. Wallpaper naon ieu? Teuing teu ngarti. Ya. Kumaha cara masangna? Teuing teu ngarti. Itu berarti palsu. Saya ahli wallpapernya, ya. Tapi kalau Allah menciptakan, Allah pasti menjelaskan bagaimana Dia menciptakan, mulai dari proses yang ya rahim sampai yang sudah di rahim, proses zigot, kemudian jadi segumpal darah, segumpal daging, tulang, bagaimana jadi wujud bayi, itu Allah menjelaskan. Dari mulai kecil sampai tua prosesnya dijelaskan. Ada yang pikun lagi dijelaskan oleh Allah di Al-Quran. Ada yang tidak pikun. Kemudian fahuwa yahdin. Nah, yahdin Allah, inilah Quran. Tuhan lain mana Qurannya? Yesus pun seandainya itu Tuhan, ternyata nggak becus, ya, beda lain. Ternyata gak mampu memberikan hidayah kepada umatnya, membiarkan kitabnya opat para rugu. Bari sebenarnya mah aslinya mah loba ngan doyak opat. Bari balalen terok opatanana oge. Mun cek kasarna teu tanggung jawab Yesus teh nya ninggalkeun umat teh gitu. Minimal atuh aya kitab nu puguh nu mana nu bisa ngarahkeun. Apalagi ya umat-umat Yahudi, agama-agama lain. Siddhartha Buddha Gautama, agama lain nggak ada yang fahuwa yahdi. Walladzi wa yut'imuni wa yaskin, dan yang Dia memberiku makan dan memberiku minum. Dari mana kita tahu Allah memberi kita makan dan ngawapan lain? Allah menjelaskan bagaimana makanan itu bisa kita makan. Awalnya dari mana? Dari air hujan terus, ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit Dia yang menyembuhkanku. Walladzi yumituni, yang Dia mematikanku. Tsumma yuhyin, kemudian menghidupkanku. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin, dan yang aku sangat ingin Dia mengampuniku dosa-dosaku pada hari pembalasan nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.